Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sobat Widi Media yang berbahagia, pada video kali ini Mimin akan spill tipis-tipis terkait dengan materi uji kompetensi P3K guru kelas SD tahun 2024 bagi guru X tenaga honorer K2, guru non ASN di instansi pemerintah, lulusan PPG dan guru swasta. Teman-teman yang berbahagia, para guru kelas SD pelamar P3K guru kelas SD tahun 2024, pada video ini saya akan membahas terkait dengan sosial kultural ya. Jadi akan membahas terkait dengan kompetensi sosial kultural. Nah, di kompetensi sosial kultural ya, kita perlu ketahui teman-teman bahwa kompetensi sosial kultural itu adalah kompetensi yang menilai pengetahuan dan sikap terkait dengan pengalaman berinteraksi dan masyarakat majemuk dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki ada 4 komponen, teman-teman. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan yang keempat adalah empati. Selanjutnya teman-teman, bahwa untuk soal kompetensi sosial kultural di seleksi P3K tahun 2024 ini, jumlah soalnya adalah 20 butir, ada 4 jawaban, pilihan jawaban A sampai D, di mana masing-masing jawaban itu mendapat skor. Jadi skornya 1 sampai 4. Jadi masing-masing option ada skornya, dan apabila soal tidak dijawab nilainya 0. Jadi skor maksimal adalah 80. Untuk passing grade teman-teman, jadi di tahun 2024 ini passing grade tidak ada. Jadi peserta yang dinyatakan lolos seleksi adalah peserta dengan peringkat terbaik. Jadi dengan skor, nanti akan di ranking dengan skor yang tertinggi di setiap formasi, itu yang nanti dinyatakan sebagai lolos seleksi. Baik teman-teman, kita mulai contoh soal terkait dengan kompetensi sosial kultural. Nah, ini contoh soalnya ya teman-teman. Ketika banyak anggota tim kerja Anda berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. bersikap toleran dan menghormati mereka, B. menjaga jarak dengan mereka, C. waspada dalam bersikap, D. khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Nah, kalau kita lihat di sini ada berbeda agama ya teman-teman ya. Nah, ini berarti bagaimana kepekaan kita terhadap keberagaman karena perbedaan itu tadi. Nah, maka kalau kita bandingkan, karena sebetulnya kalau soal seperti ini semua option ini punya bobot, ini mudah sekali Bapak Ibu untuk mengidentifikasinya ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi tinggal kita bandingkan aja optionnya.
Jadi yang A ini bersikap toleran, yang B menjaga jarak. Kalau bersikap toleran ini kan positif gitu ya. Kemudian menjaga jarak ini negatif. Waspada dalam bersikap ini juga positif. Kemudian khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Ini juga baik ya. Narasinya baik. Nah, jadi kalau dibandingkan teman-teman, berarti antara yang negatif itu otomatis skornya paling rendah kalau ada pernyataan yang option yang negatif ya. Nah, jadi skor yang tertinggi adalah yang A ya, bersikap toleran dan menghormati mereka. Kemudian waspada dalam bersikap, khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka, dan yang negatif tadi skornya 1. Itu ya teman-teman. Berikutnya contoh soal sosial kultural yang berikutnya. Teman kantor saya memberikan hadiah ulang tahun yang saya tidak suka. Sikap saya, nah ini jadi ada teman kantor yang memberikan hadiah kepada teman-teman dan ternyata teman-teman tidak sukai. Maka sikapnya apa? A. Memberikan hadiah tersebut pada orang lain. Ini berarti kesannya negatif ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kemudian menggunakan untuk keperluan saya. Nah, karena sudah diberi ini positif ya, digunakan. Kemudian menyimpannya sebagai kenangan, berarti tidak dimanfaatkan juga, gitu ya. Kalau yang D menggunakannya untuk menyenangkannya. Jadi ini memanfaatkan. Kalau disimpan ini tidak dimanfaatkan ya, bisa ditandai dengan negatif. Tapi menyimpan lebih baik daripada diberikan kepada orang lain, gitu ya. Nah, jadi ini skornya yang tinggi. Ini kemampuan berhubungan sosial ya. Kompetensinya adalah kemampuan berhubungan sosial. Jadi yang B skornya 4, kemudian yang D3, yang C2, yang A skornya 1. Karena menyimpan sebagai kenangan itu lebih bobotnya lebih tinggi atau lebih baik ya daripada hadiah itu sudah dikasih oleh teman tetapi juga malah diberikan kepada orang lain gitu ya. Oke. Berikutnya, ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet, sedangkan bengkel terdekat jaraknya 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah, nah ini situasinya adalah ketika teman-teman santai di rumah, teman-teman melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet gitu ya, sedangkan bengkel terdekat 100 meter. Nah, apa yang mau teman-teman lakukan? Yang A, menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut. Hanya menunggu, berarti ini kita bisa beri nilai negatif ya. Kemudian menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel. Jadi dikasih tahu bahwa 100 meter lagi ada bengkel, berarti ini positif ya. Untuk sikapnya, menanyakan apa yang terjadi, ini juga positif. Kemudian membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel, ini juga sangat-sangat positif karena dibantu. Nah, berarti kita tinggal ini, kalau seperti ini sudah ketahuan. Nah, ini jadi dari segi empati kita bisa tahu jawaban mana yang skornya paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi kita fokus ke yang sikapnya positif dulu. Nah, kita bandingkan, menunjukkan bahwa 100 meter ada bengkel, menanyakan apa yang terjadi, kemudian membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Jadi dari segi empati, skor yang paling tinggi yang D, gitu ya. Kemudian menanyakan apa yang terjadi, kemudian menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, dan yang paling rendah tentunya menunggu saja gitu ya. Jadi dari segi respon ini tidak menunjukkan sikap empatik gitu ya teman-teman ya. Next. Akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A. Ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan lebih banyak. B. Ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. Ya, ini negatif ya, Bapak, teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ingin menggalang massa untuk melakukan demo.
Kemudian ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, ini adalah empati juga karena ada siaran di televisi yang isinya kurang mendidik. Jadi ini sebagai sikap empati gitu ya. Jadi skornya yang paling tinggi adalah yang tentu saja yang D. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan. Kemudian ingin protes, ingin menggalang massa untuk demo, dan yang ingin menghujat ini yang paling skornya paling rendah. Jadi di soal sosial kultural ini jadi hanya ada 4 option dan tentunya teman-teman juga akan mudah untuk membandingkan karena hanya 4 option gitu ya. Jadi sebetulnya kalau soal dengan poin berbeda seperti ini itu sebetulnya kita bisa langsung membedakan dari optionnya ya, bobot optionnya kita bisa bandingkan gitu. Jadi semakin pernyataan itu sikapnya baik, sangat baik, berarti semakin positif, berarti skornya mesti paling tinggi gitu ya teman-teman ya. Kemudian next soal, akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang mendidik. Ya ini tadi sudah, mohon maaf ini kepencet ya, tadi sudah ini. Kemudian dalam rapat suatu perusahaan, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Saya akan A. berlapang dada menerima penolakan itu, B. tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. Ini otomatis ini negatif gitu ya. Kalau berlapang dada ini positif ya sikapnya. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. Kemudian berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima. Nah, berarti ini seperti memaksakan kehendak ya teman-teman ya. Ini berarti bisa kita tandai sebagai nilai yang negatif. Menghargai perbedaan pendapat ini juga positif. Nah, jadi yang negatif-negatif itu sikapnya yang negatif tentunya skornya rendah gitu ya. Oke, jadi skor yang paling tinggi tentu saja yang D ya. Kemudian yang A ini 2 dan 1. Yang B 1. Ini adalah contoh soal kepekaan terhadap keberagaman, karena dalam musyawarah tentunya dalam rapat itu tentunya masing-masing pendapat itu bisa berbeda gitu ya. Ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Next. Suatu hari Anda sedang makan di luar dengan rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. memberi uang lalu menyuruhnya pergi. Berarti memberi uang berarti sesuai dengan permintaan anak itu ya teman-teman ya. Ini berarti positif, tetapi ini ya positif tetapi ya agak ini ya, menyuruhnya pergi itu agak ya positif tapi agak ada negatifnya begitu ya. Memberikan ia sisa makanan dan uang. Kalau yang B ini diberikan sisa makanan dan uang, berarti sesuai dengan permintaan anak itu, berarti ini juga sangat positif. Kemudian membelikannya makanan, ini juga positif ya, diberikan makanan. Kemudian menanyakan di mana orang tuanya, berarti tidak ada kaitannya, berarti ini kita anggap negatif. Nah, kita bandingkan yang positif. Kalau ini memberi uang berarti diberi uang saja. Kalau yang B dia dapat makanan dan dia dapat uang, berarti dua-duanya dapat ya. Ini berarti tentu bobotnya lebih tinggi gitu ya, sehingga jawabannya adalah yang B, itu skornya paling tinggi. Kemudian C3, A2 dan D1. Begitu ya teman-teman ya cara mengidentifikasi soal-soal sosial kultural, karena memang masing-masing option itu kita bisa bandingkan gitu ya, bobotnya kelihatan. Oke, next. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walau ia pimpinan. B. menutup mata karena tidak mau membantah pimpinan.
C. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan tersebut. D. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. Kalau yang A, coba kita lihat, ini adalah soal tentang peka terhadap keberagaman karena ada perbedaan pendapat. Kalau yang A langsung mengeluarkan pendapat Anda karena tidak setuju mengeluarkan pendapat, kita bisa tandai dengan sikap yang positif. Menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan, tidak setuju tetapi kok menutup mulut, berarti ini bisa kita tandai sikap negatif gitu ya. Mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan, berarti ini setuju aja gitu ya, walaupun sebenarnya tidak setuju, berarti ini kita tadi sebagai sikap negatif gitu ya. Meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan meninggalkan ruangan, ini tidak sopan, berarti ini sangat-sangat negatif malah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan sikap negatif yang B dan C. Nah, jadi jawaban yang skornya paling tinggi otomatis yang A gitu ya. Kemudian B, C dan yang D 1. Itu ya teman-teman ya. Mudah kan untuk sosial kultural. Next, suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang, agama, dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya yang memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Nah, ini di sini ada kata kunci bahwa terlarang bagi Anda. Padahal teman-teman itu dia suka daging anjing bakar, maka sikap Anda A. Ikut memakan daging anjing tersebut sebagai wujud toleransi, ikut memakan, padahal ini terlarang tapi ikut memakan, berarti kita bisa ini sikap negatif ya, karena bertentangan dengan mungkin dengan agama dan budaya kita ya. Oke. Walaupun alasannya sebagai toleransi gitu ya. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbicara tentang apa keistimewaan daging anjing itu. Tidak memakannya positif, gitu ya. Ini tidak memakan positif, tetapi di sini kemudian mengajaknya berbincang tentang apa keistimewaan daging anjing. Yang dibahas tetap daging anjing, itu ya teman-teman ya. Ini kita bisa tandai dengan sikap negatif juga. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan budaya di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Ini positif ya, positif. Kemudian tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Tidak ikut memakannya dan tidak berkomentar, ini juga positif juga ya. Nah, tapi kita bandingkan C dengan D ya, narasinya kira-kira lebih besar yang mana bobotnya ya. Jadi yang paling besar adalah yang C ya. Oke. Itu ya, jadi tidak memakannya kemudian mengajak, ini positif ya tadi ya. Oke. Berikutnya suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Nah, ini adalah sebuah hidangan ini ya, yang tidak Anda suka. Nah, ini alasannya hanya tidak suka gitu ya. A. Makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Makan nasinya saja, ini juga kurang etis ya. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. Mengatakan bahwa Anda sudah kenyang, makan dengan garam dan kerupuk saja. Nah, ini kalau kita lihat dari segi pernyataan optionnya gitu ya, ini sudah terlihat jelas ini teman-teman ya, bagaimana membangun kemampuan berhubungan sosial. Jadi kalau yang A, makan nasinya saja, ini juga kurang etis ya. Nah, jadi kalau makan saja untuk menghormati, nah ini otomatis skor yang tertinggi adalah yang B.
karena walaupun tidak suka ya kita coba untuk makan gitu ya, untuk menghormati tuan rumah. Oke, berikutnya dalam rangka merayakan ulang tahun anak, rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda sudah tahu persis bahwa sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Jadi masalahnya di sini. Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak, gitu ya. A menelpon dan meminta maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Ini tidak hadir ya, berarti ini kurang etis gitu ya. Kita bisa tanda ini negatif. Hadir sebentar saja, memberi kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Ini juga bisa kita katakan positif ya, walaupun hadirnya hanya sebentar tapi dia lebih baik daripada yang A begitu ya. Jadi kalau untuk soal yang opsinya masing-masing opsinya ada skornya begitu cara menjawabnya teman-teman. Jadi dibandingkan antara A dengan B, kalau A dia tidak hadir, tapi kalau yang B hadir, berarti B itu tentunya skornya lebih tinggi dari yang A kan begitu karena dia hadir. Jadi triknya seperti itu teman-teman. Berikutnya datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Kalau yang C sama-sama datang tapi ekspresinya tidak menyenangkan. Nah, karena ekspresinya tidak menyenangkan tentunya karena sama-sama hadir skornya seharusnya di bawah B gitu ya. Nah, kalau yang D datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai, berarti ini paling bagus ini. Berarti tetap datang, memberi kado dan mengikuti upacara sampai selesai. Jadi jawabannya adalah yang D yang paling skornya paling besar ya teman-teman ya. Oke. Hadir sebentar saja, datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan dan yang tidak hadir itu tentunya skornya paling rendah. Oke, next contoh soal berikutnya. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari daerah lain. Sikap saya adalah A. Mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. B. Protes keras dan minta ditempatkan di kamar sendiri. Nah ini kalau kita bandingkan, ini sudah jelas kan Bapak Ibu antara A dan B ya Bapak Ibu teman-teman. Kalau yang A mengajukan keberatan tetapi tetap menerima. Kalau yang B protesnya keras, minta ditempatkan kamar sendiri. Nah berarti kan kalau dibandingkan dengan B dan A, berarti kan B ini skornya otomatis di bawahnya A begitu. Ya. Mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan minimal orang yang dikenal. Jadi mengajukan keberatan tetapi minta ditempatkan, ini masih meminta. Berarti kalau dibandingkan dengan option A, berarti C masih di bawahnya A skornya. Gitu. Karena kalau A mengajukan keberatan tapi dia tidak meminta gitu ya. Kalau yang C meminta dengan kehendak pribadi gitu ya. Kemudian yang D menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Nah, ini yang skornya paling tinggi, yang D gitu ya. Oke. Itu ya, gampang kan? Mudah teman-teman ya. Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu guru SD, teman-teman calon guru SD ya yang nanti mau tes P3K tahun ini ya. Oke. Next. Saya diutus mengikuti suatu diklat. Ini tadi sudah ya, teman-teman ya. Oke, ini tadi sudah. Oke. Berikutnya, Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu anak keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? Nah, jadi tindakan kita apa untuk mengenalkan anak saudara kita mengenai keberagaman Indonesia? Yang A, mengajaknya mengenal budaya mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan
sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Jadi kalau tempat-tempat yang dilewati diceritakan sejarahnya. Kemudian mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman pada anak tersebut, mengajaknya bermain ke tempat ibadah, menjadikan perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, kalau ini jelas peka terhadap keberagaman, sehingga yang D poinnya tentu lebih besar gitu ya. Nah, kemudian mengenal budaya 3, 2 dan ke tempat ibadah 1 gitu ya. Oke, next. Suatu hari salah satu pemuda di desa Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari desa Sukasedi. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari Sukasenang menjadi mengalah. Setelah itu pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut pada pemuda lain di desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa Sukasedi. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari desa Sukasedi hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pemimpin kedua daerah tersebut akan yang pertama melakukan penyuluhan kepada kedua suku, mohon maaf, berarti positif. B. Memerintahkan kepada aparat di bawah untuk mengamankan, memberikan vonis terhadap kedua suku, mengadakan rekonsiliasi antar suku. Nah, ini karena sudah terjadi konflik, maka perlu diadakan rekonsiliasi. Berarti rekonsiliasi ini yang paling besar ya skornya, paling tinggi. Kemudian melakukan penyuluhan, memerintahkan alamat dan memberikan vonis. Nah, kita tidak berhak memvonis itu ya, sehingga skornya tentunya paling rendah. Next. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-ngolok kelompok yang lainnya karena hanya berbeda etnis. Apa yang Anda lakukan? A. Menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-ngolok. Jadi ini yang dihampiri hanya salah satu kelompok ya. Berarti ini berarti kurang, kalau dilihat juga kurang etis gitu ya. Berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis itu bukan suatu masalah. Nah, ini masih satu kelompok yang diberitahu gitu ya. Menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling olok, lebih baik berkenalan. Oke, itu positif karena kedua kelompoknya dihampiri begitu ya. Yang D. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Nah, berarti tidak jelas ini. Jadi yang skornya paling tinggi tentunya yang D, yang C 3, yang B 2 dan yang ini 1 ya. Yang A 1. Next. Atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sini sudah jelas di soal, teman-teman ya. Jadi disuruh membuat tim gitu. Tetapi terdiri dari berbagai latar belakang suku yang berbeda. Nah, jadi bagaimana kita menjalankan tugas tersebut? Yang A, membuat kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman. Nah, ini karena di sini adalah sepemahaman, ini bisa kita nilai sebagai sesuatu yang tidak etis ya, negatif gitu ya. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. Memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. Membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. Nah, jadi karena ini disuruh membuat tim ya, maka skor yang paling tinggi adalah yang C gitu ya. Nah, karena apa bedanya dengan yang B? Kalau yang B agar tidak ada kecemburuan sosial, tetapi yang C ini lebih konstruktif. Jadi dibuat berbagai latar belakang supaya dapat masukan saran dan masukan yang berbeda. Gitu ya, teman-teman ya. Ini adalah
contoh soal yang tiap opsinya ada skornya begitu ya. Oke, next. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada kebudayaan di mana salah satu ritualnya adalah telinga diberikan gelang berat sehingga panjang tubuh itu leher panjang. Selain itu leher wanita juga diberikan gelang sebanyak yang dia mampu supaya memiliki leher panjang, dan dengan begitu dianggap cantik. Tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan ritual ini. Hal ini bertentangan dengan HAM, khususnya bagi perempuan. Apa yang Anda lakukan? Kalau yang A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini kontradiktif dengan undang-undang. Ya, kalau HAM itu ada undang-undangnya ya teman-teman ya. Yang B, melaporkan pada pihak yang berwenang agar segera diusut. Ya, kalau ini ya karena ini adalah suatu kebudayaan ya mungkin tidak bisa ya kalau diusut gitu ya. Memfoto dan kemudian mengupload ke Instagram dan sosial media serta mengadakan petisi, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Jadi jelas skornya yang paling besar adalah yang A karena ini adalah mengkomunikasikan dengan kepala suku ya, semacam penyuluhan begitu ya. Kemudian yang B 3 2 ikut melakukan adat tersebut berarti 1 ya. Kenapa? Kalau ikut melakukan berarti teman-teman mengiyakan, padahal di sini sudah di soal sudah ada ini. Tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan ritual ini. Berarti ada perempuan yang memang sudah ini ya, tidak sesuai begitu ya. Tidak menghendaki ritual itu dilaksanakan gitu ya. Oke, next. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda sebagai pimpinan. Nah, kita dalam soal ini juga kita harus tahu posisi kita ya. Apakah sebagai pimpinan, apa sebagai bawahan, itu penting, teman-teman. Karena itu terkait dengan kebijakan atau kewenangan kita dalam mengambil sebuah keputusan ya. A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C, karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi. Nah, ini berarti tidak toleransi ya. Ini kita bisa langsung kita vonis ini tidak etis atau negatif gitu. Kemudian memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nah, karena kita sebagai pimpinan tentunya bisa ambil kebijakan, tetapi di sini di option B ini ada option mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan. Nah, berarti pimpinan dan pemilik perusahaan. Berarti kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, teman-teman. Berarti harus melibatkan pimpinan yang lain dan pemilik perusahaan gitu ya. Oke, berikutnya Anda menikah dengan orang yang berlatar belakang budayanya berbeda sehingga Anda membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Nah, kalau nanti teman-teman menghadapi soal sosial kultural yang bentuknya seperti ini, pakai skala seperti ini malah mudah, teman-teman, gitu ya. Jadi semakin pernyataan itu positif, berarti skornya semakin bagus ya kalau kita jawab positif juga. Tapi kalau pernyataan itu negatif berarti kita jawabnya harus ya sangat tidak setuju gitu ya. Itu saja. Berarti kalau pernyataannya itu positif berarti kita menjawabnya harus sangat setuju. Kalau negatif berarti sangat tidak setuju. Kalau modelnya tipenya soal seperti ini, teman-teman ya. Oke. Anda menikah dengan orang yang latar belakang budayanya berbeda. Anda membutuhkan waktu. Nah, jadi untuk ini butuh waktu yang lama. Nah, berarti
ini negatif ya. Nah, maka ini menikah dengan latar belakang masa kita harus butuh waktu gitu ya untuk adaptasi. Nah, jadi ini adalah sangat tidak setuju kalau dihubungkan dengan kemampuan sosial. Jadi kalau ya soal teman-teman dapat soal seperti ini yang optionnya seperti ini ya, sekali ini malah mudah ini untuk nyekornya ya. Jadi tinggal di grade aja gitu ya. Mudah sekali. Oke. Berikutnya, jika ada konflik, saya tetap bisa menjaga emosi saya. Berarti ini positif, teman-teman. Jadi ada konflik, menjaga emosi, bisa menjaga emosi, berarti positif. Kalau positif berarti jawabannya adalah sangat setuju tentunya. Semakin tidak setuju berarti skornya semakin rendah. Jadi soal seperti ini lebih mudah untuk menjawab kalau ada soal seperti ini. Anda akan menunda cuti liburan Anda ketika mengetahui kantor kekurangan pegawai karena rekan kantor yang beragama Nasrani juga mengajukan cuti. Nah, berarti ini menunda karena kantor kekurangan pegawai karena yang beragama Nasrani mengajukan cuti, berarti ini positif. Nah, berarti kita mementingkan pekerjaan kantor karena kekurangan dan kita sebagai juga sikap toleransi terhadap rekan kita yang beragama Nasrani karena sedang merayakan Natal. Oke, berarti yang kalau positif berarti kita jawabnya sangat setuju ya. Nah, itu sebagai empatik. Next, teman-teman. Di tempat Anda tinggal akan diadakan kegiatan 17 Agustusan. Ketua RT meminta Anda agar tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama. Jadi ini karena agar tidak ini ya teman-teman ya, tidak memilih panitia lomba yang berbeda agama, berarti ini negatif pernyataannya. Kalau negatif berarti kita jawabnya harus sangat tidak setuju ya. Nah, siapa tahu teman-teman, bapak ibu semuanya nanti dapat soal yang tipe seperti ini. Nah, ini tipsnya teman-teman, bapak ibu. Aspek kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai kemampuan teman-teman, Bapak Ibu ya, tentunya guru SD untuk beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Jadi semakin kita bisa mengambil sikap terhadap keberagaman, terhadap kemajemukan, terhadap kebinekaan, itu skornya semakin baik gitu ya. Yang kedua, memilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa atau tepa selira dalam menghadapi keberagaman agama, suku, budaya dan sebagainya. Itu tips pertama ya, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, guru-guru SD di seluruh Nusantara. Yang kedua, ciri soal kompetensi sosial kultural juga bertujuan untuk menilai kemampuan Bapak Ibu dalam bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Tipsnya adalah memilih jawaban yang menunjukkan kemampuan untuk menyaring nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya asing yang masuk akibat globalisasi, serta mengimplementasikan nilai-nilai positifnya melalui perilaku sehari-hari agar dapat beraktivitas dan bekerja secara efektif. Oke, itu ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi teman-teman juga nanti bisa berlatih, bisa sering mencoba soal-soal sosial kultural agar nanti mendapat nilai yang bagus gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru-guru SD di seluruh Nusantara. Demikian untuk pembahasan episode 1 ini untuk materi sosial kultural. Semoga Bapak Ibu bisa mendapat pemahaman gitu ya terkait dengan soal bentuk-bentuk soal sosial kultural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wikimedia Indonesia.